Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini, dan kita malam ini akan membahas satu topik yang cukup penting ya untuk anak-anak. Ini sangat berguna, terutama sebentar lagi anak-anak kita akan masuk ke periode liburan sekolah dan periode sekolah yang baru. Mungkin ada yang masuk ke sekolah yang baru juga, ya. Dan orang mungkin bertanya-tanya, kemana ya? Mau sekolah di mana? Apa segala macam. Apa judulnya? Nah, judulnya ini sesuai dengan itu, yaitu mau sekolah kemana? Mau sekolah kemana? Nah, ini tanya-tanya. Jadi kami percaya episode pada malam hari ini akan sangat berguna bagi keluarga-keluarga yang akan memasukkan anaknya ya, mungkin naik kelas atau ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, sebelum kita memulai acara Obsesi Hati malam ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon pertolongan-Mu, agar kami dapat mendengarkan pekabaran yang sangat baik tentunya bagi kami, bagi anak-anak kami, untuk menentukan kemana mereka akan sekolah selanjutnya. Tuhan, pimpin semua jaringan, semua peralatan yang dipakai agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga narasumber kami yang ada di Amerika agar mereka dapat melakukan, menyampaikan pekabaran ini dengan baik, dan ini semua dapat menjadi pedoman bagi kami, dan kami dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Berkati para kru Hope Channel dan khususnya kepada para pemirsa agar semua pesan-pesan yang disampaikan dapat menjadi berkat. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kembali diingatkan apabila pemirsa ingin bertanya, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center yang nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa mengisinya di kolom chat dari akun media sosial pada Hope Channel, yaitu bisa melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan yang ingin saudara tanyakan. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Bro Fitri dan pemirsa sekalian. Salam sehat Pendeta dan Ibu. Salam sehat. Puji Tuhan. Dapat lihat segar sekali ya, sehat-sehat. Puji Tuhan. Baik. Dengan berkat Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah Gak sabar ya. Menunggu ini. Bagaimana supaya orang tua ataupun anak-anak tidak bingung atau tidak salah arah. Ya, kita persilakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membawakan topik pembahasannya. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya moderator ya, pemirsa yang berbahagia. Memang ini pertanyaan daripada banyak orang, mau sekolah kemana ya. Maka kita harus lihat prinsip daripada pendidikan yang diberikan oleh Alkitab yang kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Yang tadi sudah dibacakan oleh Fitri, apa yang kuperintahkan kepadamu pada ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi prinsip yang sangat penting adalah mengajarkan anak-anak kita, ya mulai dari mana? Mulai dari rumah tangga. Tetapi di samping rumah tangga dengan sendirinya yang meneruskan akan pendidikan itu juga adalah dari orang tua. Nah, ini harus diajarkan berulang-ulang, dan ini berbicara mengenai masalah hukum Allah ya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan biasa, tetapi adalah sehubungan yang
boleh membawa anak-anak ini berbahagia oleh sebab berhubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang banyak orang yang mau mencari sekolah yang tepat. Dalam tahun 2020 sampai 2021 ada jumlah usia sekolah sekarang adalah sebagai berikut. Ya, SD 24,84 juta. SMP 10 sampai 0,9 juta. SMA 5,01 juta. Dan untuk SMK 5,25 juta. Jadi jumlahnya 45,21 juta. Nah, dengan demikian jutaan orang yang akan cari sekolah, yang tamat SD akan masuk SMP mana, dari SMA mau masuk ke SMA mana, ke SMP mau masuk ke SMA mana, dari SMA atau SMK mau pergi ke universitas atau perguruan tinggi yang mana. Ini menimbulkan suatu pertanyaan yang besar sekali. Nah, jadi saya teringat pada tahun 1952 di Kota Medan, ada seorang dokter punya beberapa anak, ya, akan masukkan sekolah ke mana? Oh, mereka langsung pikirkan ya sekolah yang terbaik. Nah, di kota itu, di Kota Medan, yang terbaik adalah dari satu gereja yang cukup dikenal dan semua kelasnya dalam bahasa Inggris. Jadi dikirimlah anak-anak ini belajar ya di sekolah yang bahasa Inggrisnya bagus sekali. Namun satu waktu, nah, ini dokter membaca buku education. Jadi waktu baca buku education, wah, ini buku begitu bagus sekali dan begitu bagus, ya, sampai dia rasa harus keluarkan anak-anaknya dan mendirikan sekolah sendiri, ya. Dan didirikanlah sebuah sekolah yang hanya satu ruangan, ya. Dan dari situ, dari satu sekolah yang hanya satu ruangan, dari SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, muncullah dokter-dokter, masuk orang yang di samping saya ini. Kemudian saudaranya, adiknya, dan kakaknya, dan sebagainya. Kemudian semua banyak sekolah di sini. Ya, dan banyak sekali sarjana-sarjana yang keluar dari sekolah yang sebetulnya sederhana, hanya satu ruangan saja. Ya. Nah, kenapa? Oleh sebab ternyata buku education ini ditulis oleh seorang yang bernama Ellen G. White, ya, dan karena dunia mengakui akan kehebatan pekerjaannya. Kenapa? Inilah salah satu orang yang memandang luar biasanya buku tersebut. Apa yang dikatakan sebagai berikut? Ya, ini adalah ucapan yang diberikan oleh Dr. George Wharton James. Dia adalah seorang penceramah yang penulis 40 buku. Nah, waktu dia membaca Ellen G. White, dia katakan, wah, ini wanita sangat luar biasa. Walaupun dia belajar sendiri hampir seluruh hidupnya, namun telah menulis dan mencetak lebih banyak buku dan dalam lebih banyak bahasa dan disirkulasikan lebih banyak dari penulis wanita siapapun sepanjang sejarah dunia. Luar biasa sekali, bukan? Ya, dia adalah orang dari California, dan pada waktu itu Ellen G. White memang tinggal di California, ya, lama di California, dan dia mengambil orang-orang yang hebat dari California. Kemudian telah dimasukkan akan nama Ellen G. White yang menulis lebih kurang 40 buku tersebut, ya. Maksudnya yang menulis 40 buku adalah George Wharton James, sedangkan Ellen G. White menulis sekitar 100 buku. Nah, jadi kita coba lihat hal yang luar biasa ini. Salah satu adalah penulis yang bernama seorang pendidik yang namanya Florence Stratemeyer. Dia itu pada zaman 1900 sampai 1980, dan dia katakan begini, recently the book of education by Ellen G. White has been brought to my attention. Written at the turn of the century, this volume was more than 50 years ahead of time. 50 tahun lebih dahulu daripada dahulu waktu dari zamannya. Yeah. And I was surprised to learn that it was written by a woman with but 3 years of schooling. Hanya kelas 3 SD ditulis oleh seorang wanita yang hanya kelas 3 SD. Wah, luar biasa sekali. Dan perlu diketahui bahwa ini Florence Stratemeyer adalah profesor doktor dari Columbia University, ya. Jadi dia melihat buku ini luar biasa. Kenapa? Apa yang hebatnya? Dan disebutkan bahwa yang hebat oleh sebab orang yang pendidikan 3 SD ini menyebabkan tentang lebarnya dalam filsafat, dikatakan yang sangat mengagumkan dia. Konsep pendidikan yang harmonis dari pikiran dan tindakan dalam prinsip konsep pendidikan yang maju.
Nah, Mrs. White menaruh perhatian kepada pengembangan seutuhnya. Jadi bukan perkembangan hanya kepintaran, tapi holistik. Jadi seutuhnya dari kuasa belajar, pendidikan yang harmonis dari mental, fisik, dan rohani. Inilah yang diterjemahkan secara bebas dari tadi tulisannya. Oke. Mungkin harus dibaca. Ya, jadi hal yang luar biasa. Oke, kemudian kita coba lihat apa yang dikatakan lebih lanjut oleh Profesor Dr. Stratemeyer adalah sebagai berikut. Oke. Katakan, saya tidak heran bila anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 memegang tulisan dari Ellen G. White dengan penuh rasa hormat dan membuatnya sebagai pusat dari pengembangan program pendidikan dari sekolah-sekolahnya. Inilah dia yang dia akui dan dia rasa sangat hebat. Ya, ini Florence Stratemeyer adalah seorang dokter, profesor. Jadi dokter dalam pendidikan. Ya, dan Professor of Education dari Teachers College Columbia University. Oke, kemudian kita ambil contoh lagi apa yang dituliskan oleh Arthur White ya, yaitu bahwa buku pendidikan pada tahun 1912 telah dicetak ya oleh Menteri Pendidikan negara Serbia. Siapa namanya? Paja Radoslav Jević. Dan dia mempunyai gelar master dan doktor dalam pedagogi, dalam pendidikan, dan tamatan dari Columbia University. Dan dia mencetak buku pendidikan secara keseluruhan dalam bahasa Serbia. Dan selama dia menjadi Menteri Pendidikan, buku ini wajib untuk semua guru-guru. Luar biasa sekali bahwa buku pendidikan ini telah dipakai di negara Serbia. Ya. Dan ini yang ditulis ini adalah Arthur L. White, dia itu sekretari dari Ellen G. White Publications. Jadi dia merasa sangat kagum melihat akan sebar luasnya pengaruh daripada buku education ini. Oke, nah sekarang dalam pendidikan atau dunia pendidikan kita harus menjadi kepala, bukannya jadi ekor. Nah, apakah betul demikian? Kita coba lihat akan berbagai macam perkembangan daripada pendidikan dari gereja Advent yang kita katakan bahwa seluruh dunia ada berapa sekolah? Ada 8.515 sekolah, termasuk perguruan tinggi sampai universitas, dengan guru-gurunya jumlahnya berapa? 87.000 guru. Dan lebih kurang hampir 2 juta murid di seluruh dunia. Nah, sekarang dengan berdasarkan itu, kita mau coba lihat apa keistimewaannya. Ya, kita lihat yang pertama adalah spiritual focus, ya. Jadi fokus dalam kerohanian. Oke. Ya. Sekolah Advent mempunyai fokus bukan hanya untuk sukses dalam kehidupan sekarang ini, tetapi untuk kekekalan. Tujuan utama dari setiap guru adalah agar setiap siswa ataupun mahasiswa mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Oke. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Apa yang kita dapatkan dalam education halaman 13. True education is the harmonious development of the physical, the mental, and the spiritual powers. It prepares the student for the joy of service in this world and for the higher joy of wider service in the world to come. Jadi pendidikan yang benar adalah suatu pengembangan yang harmonis daripada fisik, mental, dan rohani. Ya. Kemudian menyediakan akan siswa atau mahasiswa untuk sukacita melayani di dunia ini dan juga sukacita yang lebih tinggi dan lebih luas di dunia yang akan datang. Luar biasa, ya. Jadi bukan hanya di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Nah, untuk itu kita lihat juga tujuan daripada pendidikan yang lain dalam education, halaman 15 dan 16. To restore man in the image of his maker, to bring back the perfection he was created, to promote the development of the body, mind, and soul, that the divine purpose in his creation might be realized. This was to be the work of redemption. This is the object of education, the great object of life. Luar biasa sekali. Ya, luas sekali. Bukan hanya supaya IQ-nya tinggi, tapi the holistic man. Iya, jadi bukan IQ tapi EQ atau yang sangat penting di sini adalah mengembalikan peta Allah yang sudah hilang. Ya, pada saat di dunia waktu diciptakan dan penuh kesempurnaan, itulah yang harus dikembalikan ya, dan mempromosikan kembali pengembangan fisik, mental, dan rohani. Dan inilah merupakan tujuan pendidikan atau tujuan daripada penciptaan yang harus kita sadari. Dan inilah tujuan daripada penebusan, dan inilah tujuan daripada pendidikan, yaitu satu tujuan yang sangat agung
dalam kehidupan kita. Nah, untuk ini kita harus coba lihat keistimewaan yang lain, bukan hanya spiritually fokus, tetapi juga student dengan teachers ratio, yaitu perbandingan antara murid dan guru. Ya. Umumnya sekolah Advent mempunyai perbandingan guru dan siswa yang rendah, ya. Yang ini memungkinkan memberikan perhatian dan instruksi secara pribadi. Kalau umpamanya muridnya terlalu banyak, ya, maka perhatian antara guru dengan murid itu berkurang. Tapi karena sedikit dia punya murid, maka dia mempunyai student ratio-nya itu sangat bagus, sehingga mempunyai perhatian yang lebih besar. Manfaat kelas yang lebih kecil melampaui nilai ujian dan keterlibatan siswa. Selain atribut positif, jangka panjang dari ukuran kelas kecil di kelas awal, manfaatnya mencakup kesuksesan akademis dan kehidupan yang berkelanjutan. Luar biasa sekali. Jadi itu student dengan teachers ratio itu adalah sangat penting sekali. Jadi murid-murid merasa diperhatikan. Ya, saya pernah mengajar satu kelas yang luar biasa, 200 orang ya dalam kelas. Wah, perhatian saya akan terbatas sekali. Tetapi dengan kelas yang kecil, maka lebih memperhatikan kita punya siswa ataupun mahasiswa. Nah, di samping itu ada keistimewaan yang lain, itu pencapaian akademis sesuai dengan penelitian yang sangat penting, yaitu yang disebut Cognitive Genesis. Ya, apa ini? Cognitive Genesis adalah sebuah studi 4 tahun terhadap 30.000 siswa yang terdaftar di sekolah-sekolah Advent di seluruh Amerika Utara. Menemukan bahwa siswa di sekolah-sekolah Advent mencapai rata-rata setengah kelas di atas kemampuan yang diprediksi dalam semua mata pelajaran. Jadi karena mereka itu, ya tadi sudah dikatakan student ratio sangat rendah, ya, sehingga mereka mempunyai full time dengan perhatian kepada muridnya. Akibatnya students-nya jadi bagus. Jadi pencapaiannya itu setengah kelas lebih tinggi. Artinya begini, kalau misalnya dia kelas 4, maka dia tahu juga pengetahuan yaitu sampai kelas 5 untuk semester pertama. Ya. Jadi ini adalah satu pencapaian sesuai dengan penelitian yang telah dibuat di Amerika Serikat. Oke. Nah sekarang sebagai contoh yang lain, waktu diadakan penelitian untuk sekolah kita yang berada di Korea, namanya adalah Daejeon Samyuk Middle School. Nah apa yang kita dapatkan? Dikatakan according to the Korean National Scholastic Assessment of 2013, Daejeon Samyuk Middle School is now among the top 0.3% of the nation's school and rank the 12th among 3,225 school nationwide. Inilah gambarnya. Luar biasa sekali, bukan? Dari 3.225 sekolah, dia nomor 12. Dan itu bukan 1% di atas, tapi 0,3%. Dari nation school. Daripada semua sekolah di seluruh negara Korea. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, bahwa akademis atau pencapaian akademis itu lebih tinggi. Oke. Kemudian kita coba lihat yang disebut penyesuaian kurikulum. Sekolah Advent mendapat manfaat dari kurikulum yang dirancang khusus untuk ruang kelas. Kantor Pendidikan Divisi Advent, ya, Amerika Utara telah mengembangkan materi berbasis standar yang sangat baik, berkualitas tinggi untuk semua ruang kelas. Kurikulum dirancang agar siswa selalu terhubung dengan Kristus dan kemungkinan yang dia miliki untuk setiap kehidupan. Inilah satu hal yang sangat penting, yaitu penyesuaian supaya kurikulum itu menekankan tentang Yesus di atas segalanya. Sebab Yesus adalah pencipta, Yesus juga adalah penebus, ya. Jadi anak-anak perlu untuk mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi kurikulum itu disesuaikan. Jadi bukan hanya pemerintah, artinya berdasarkan kurikulum dari pemerintah, tetapi telah dikembangkan sedemikian rupa supaya anak-anak didik itu bukan hanya berkembang secara pikiran, ya, tetapi juga secara kerohanian, yaitu berhubungan dekat dengan Yesus Kristus. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Kemudian suasana kekeluargaan. Ya, karena sekolah kecil, ya, sekolah mahasiswa Advent hari ke-7 memiliki suasana kekeluargaan yang mirip dengan apa yang siswa di dunia nyata di luar kelas. Rentang hubungan sosial yang dibangun siswa di kelas bertingkat lebih mencerminkan situasi sosial yang dihadapi individu di tempat kerja, komunitas, dan keluarga. Ya, saya dari SD, SMP, SMA selalu SD, SMP negeri, ya. Dan itu teman-teman itu banyak sekali, dan guru ya tingkatannya itu sangat tinggi sekali. Tetapi
kami perhatikan di dalam sekolah Advent oleh sebab anak-anak kami mulai dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi masuk sekolah Advent, itu guru itu adalah seperti bagaimana orang tua secara kekeluargaan. Suasana kekeluargaan itu begitu penting sekali oleh sebab ya, dosen atau guru bukan hanya memperhatikan dia punya pencapaian ya secara pengetahuan, tetapi juga kerohanian, membimbing, ikut bersama-sama, terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama, bisa main bersama-sama dan sebagainya ya. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang nomor 6 adalah keterlibatan orang tua. Orang tua menghargai komunitas belajar yang stabil dari sekolah Advent dan hubungan yang lebih kuat yang mereka kembangkan dengan guru anak mereka. Ada lebih banyak kesempatan bagi orang tua untuk terlibat, apakah itu menjadi sukarelawan di kelas, membantu perjalanan lapangan, atau melayani di dewan sekolah setempat, sebab ada parents and teachers conference yang bisa merapatkan mereka, sehingga parents involvement atau keterlibatan orang tua itu sangat besar. Ingat Kathleen pernah jadi relawan di sekolah Advent? Iya. Saya ingat waktu pertama ketemu, waktu itu dia adalah relawan mengajar biologi untuk anak-anak SMA. Jadi dibayar nggak? Enggak bayar. Jadi tapi sangat senang sekali karena waktu itu ya rasanya ya kita bisa sempat membantu dan kita kelasnya kecil, jadi kita bisa lihat satu persatu. Dia bilang, oke, ini coba yang jawab apa semua. Jadi sangat menyenangkan secara volunteer. Jadi orang tua bisa menjadi relawan untuk anak-anak untuk sekolah ya. Jadi itu memberikan hubungan yang erat antara sekolah dengan orang tua yang sangat penting untuk pengembangan daripada ya anak-anak ini secara seutuhnya, termasuk di dalam masalah sosial, emosi, dan sebagainya. Oke. Kemudian bimbingan lingkungan. Manfaat memiliki siswa yang lebih tua yang menawarkan bantuan kepada siswa lebih muda didukung oleh penelitian. Jadi kakak-kakaknya itu menolong adik-adiknya ya. Studi menunjukkan bahwa baik siswa yang dibimbing dan siswa yang melakukan bimbingan belajar meningkat secara akademis karena mereka kecil, jadi seperti keluarga begitu. Jadi yang kakak yang lebih tinggi misalnya kelas 6 ikut mendidik, membantu yang kelas 3 atau kelas 4 dan sebagainya, dan dengan ikut memberikan pelayanan ini maka ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh diaplikasikan, dan itu adalah satu perkara yang sangat penting sehingga pengetahuan itu tidak dilupakan. Jadi ini yang menyebabkan peningkatan akademis ya oleh sebab bimbingan lingkungan yang telah diberikan kepada adik-adik kelas. Ya. Kemudian pelayanan masyarakat. Siswa di sekolah masih Advent ke-7 dorong untuk menjadi anggota aktif dari masyarakat melalui berbagai proyek pelayanan masyarakat. Dari mengadakan program musik di panti jompo, ya, hingga menyapu halaman untuk orang tua di lingkungan sekolah. Siswa secara aktif terlibat dalam menunjukkan kasih Tuhan kepada dunia. Jadi saya teringat deh itu bagaimana kita setiap sahabat kita Sunshine Band ya, jadi main musik pergi ke rumah sakit ya. Kebetulan SMA ya, kita ada rumah sakit yang Memorial Hospital yang di dekat daripada sekolah Advent ya, kita pergi ke sana main musik, bikin senang kepada orang-orang yang sedang sakit dan sebagainya. Jadi pelayanan masyarakat sudah dididik dari kecil ya. Ini sangat penting sekali ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sampai sekarang misalnya di sekolah kita mempunyai panti asuhan di banyak kota di Indonesia. Misalnya untuk semua panti asuhan kami anjurkan, ayo dalam masa pandemik bagi-bagi masker. Mereka buat maskernya sendiri ya, dari kita punya panti asuhan ini anak-anak SD sampai SMA. Kemudian mereka bagi-bagi kepada masyarakat, bukan hanya membagikan juga makanan. Dia beli minyak, dia beli mie dan dibagikan kepada orang lain. Itu dididik. Sembako. Sembako ya. Jadi ini penting sekali pelayanan kepada masyarakat. Jadi jiwa melayani sudah mulai ditanam sejak mulai kecil. Ini adalah satu hal yang sangat bagus sekali. Kemudian melanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya, siswa yang menghadiri sekolah masih Advent hari ke-7 lebih mungkin untuk melanjut ke perguruan tinggi.
lebih dari 85% lulusan dari sekolah menengah masih dari ke-7 menghadiri perguruan tinggi, dan lebih dari 80% dari mereka menyelesaikan gelar sarjana. Ini dibandingkan dengan 66% dan 14% siswa sekolah menengah di berbagai negara bagian masing-masing. Jadi ini statistik menunjukkan bagaimana kecenderungan daripada anak-anak ini yang sudah sekolah Advent SMA itu untuk masuk ke dalam perguruan tinggi yang sekolah Advent juga. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting ya. Jadi dari yang tamat misalnya 10.000, maka ada 8.500 yang meneruskan ke perguruan tinggi. Sedangkan yang statistik yang lain itu jauhnya lebih kecil, artinya persentasenya lebih kecil. 66%. Hanya 66%, bahkan ada 14%. Ya. Jadi kita lihat bahwa ini memegang peranan penting untuk supaya anak-anak itu lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan, ya. Dan ini adalah satu statistik yang tidak dapat diganggu gugat, ya. Bagus sekali. Kemudian remediasi dan pengayaan. Di ruang kelas tunggal dan kelas rangkap, kegiatan remediasi dan pengayaan dapat diatur lebih hati-hati daripada di ruang kelas tradisional yang besar. Nah, jadi kalau besar, kemudian hanya satu kelas, satu guru, kemudian hanya untuk satu kelas. Tetapi kalau misalnya beberapa kelas digabung jadi satu, misalnya, jadi suasananya itu lebih kekeluargaan. Saat yang sama, ini memberikan pengaruh di dalam remediasi. Maksudnya adalah anak itu kan kadang-kadang ada yang kurang begitu mampu. Jadi mereka harus melalui kelas remedial, ya, yaitu sebagai batu loncatan, ya, untuk tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini lebih tertolong, ya. Jadi lebih terasa mereka itu diperkaya di dalam mereka punya pendidikan, tersedia untuk menghadapi pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah satu hal yang sangat bagus. Kemudian ada working education, jadi ada kesempatan bekerja, dan bekerja adalah sebagian dari pendidikan. Jadi kita ajar anak-anak itu jangan malu bekerja, the dignity of labor. Wah, saya SMA ya bersama dengan teman saya yang sekolah dari sekolah Advent, ya, saya ikut dengan mereka. Waktu itu saya sekolah negeri, ya, tetapi mulai jual buku, ya. Kemudian bukan hanya itu, di perguruan tinggi saya mulai kerja seperti di ground ataupun menanam kangkung, ya, tanam bunga, ya, pegang-pegang pupuk. Ini merupakan satu pendidikan yang luar biasa, oleh sebab kita belajar tentang kerajinan, kita belajar secara kejujuran, ya, walaupun tidak ada pengawas, tetapi kita bekerja dan sungguh-sungguh potong rumput, ya, jaga malam, ya. Ini merupakan satu hal yang menolong saya untuk suatu pengembangan, ya, tabiat, ya, yang bagus sekali. Dan itu bagus sekali. Kemudian adanya apa yang disebut integration of faith and learning, ya. Ini adalah menjadi tekad dan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Gereja Masehi Advent bahwa semua sekolah Advent dapat mengintegrasikan iman dan proses belajar di setiap sekolah untuk formal dan informal kurikulum. Nah, yang dimaksudkan adalah kalau kita punya iman, ya, iman itu artinya belajar matematika, tetapi ada hubungannya dengan iman. Misalnya matematika untuk berhitung secara jujur, ya. Kemudian itu menyangkut kepada adanya hubungan antara formal dan informal kurikulum. Nanti kita coba lihat dalam kasus yang berikut, ya. Yang sangat penting sekali. Kemudian yang 13, teman hidup dari satu sekolah, dan banyak hal kesempatan untuk mendapatkan teman hidup seiman lebih besar bila berkuliah di perguruan tinggi Advent. Ya. Ini kita bicarakan juga anak-anak kita dua-dua, Andrew dan Andrea, mendapatkan mereka punya pasangan hidup di sekolah di Southern Adventist University. Ini adalah universitas kita di Southern, ya, Adventist University Tennessee. Ya. Mereka sekolah ke situ, dapatkan teman, ya, jodohnya, kemudian dari situlah, ya, mereka berumah tangga, ya. Jadi sangat penting sekali bahwa mereka yang mempunyai ide yang sama, iman yang sama, bertemu, kemudian mempunyai masa depan yang tujuan hidup yang sama, itulah yang menyebabkan mereka memulai hidup yang berkeluarga. Oke. Kemudian menyaring secular worldview. Pendidikan dari sekolah Advent menyediakan siswa untuk dapat menyaring berbagai pandangan sekular yang datang kepada anak-anak kita dari berbagai sumber, khususnya informasi dari berbagai social media sekarang ini. Secular worldview
Lalu mereka mempelajari bagaimana dengan biblical worldview. Nah, jadi ini kalau kita lihat pendidikan, ya, maka kita mendapatkan informasi, ya, dari berbagai macam sumber. Apakah itu dari televisi, dari radio, dari surat kabar, ataupun juga dari internet dan sebagainya. Nah, itu pandangan-pandangan informasi itu perlu disaring, ya. Jadi pandangan yang sekular itu harus disaring, ya, oleh, ya, kita punya biblical worldview, yaitu pandangan yang berdasarkan Alkitabiah. Jadi kalau misalnya tidak tersaring, ya, artinya tidak baik, itu harus tersaring. Jadi kita tidak terpengaruh dan mempengaruhi hidup kita. Ya. Misalnya, di masyarakat kadang-kadang orang suka tidak jujur, ya, belajar korupsi, ya, itu mungkin diajarkan juga oleh sumber-sumber yang kita tidak pernah duga, ya, tetapi melalui pandangan secara Alkitabiah, maka itu dapat tersalingkan keluar. Oke, itu hal yang sangat penting sekali. Kemudian fakta bagaimana? Fakta yang terjadi bagaimana? Hampir 100% pengerja atau pemimpin gereja Masih Advent hari ke-7 adalah tamatan dari sekolah Advent dan pernah mengecap pendidikan Advent. Ya, 80% dari mereka yang mengikuti pendidikan Advent, apakah itu Pathfinder, apakah itu dengan PA atau pemuda Advent, tetap dalam gereja Advent. Sementara yang tidak melalui gereja, ketiga hal tersebut hanya 20% saja yang tetap aktif sebagai orang Advent. Nah, kalau begitu, kira-kira Anda ingin dapatkan anak-anak Anda itu bagaimana? Jadi, kalau kita mengharapkan mereka itu bekerja dan tetap di dalam kebenaran, maka itu diperlukan, ya, pendidikan Advent. Ya. Nah, apa yang Anda harapkan? Ya. Mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus. Ya. Apakah mempunyai pengembangan kerohanian? Apakah mengerti tujuan hidup? Ya, atau mempunyai pengembangan yang seimbang antara fisik, mental, dan rohani. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita. Nah, ini hal yang sangat penting sekali sebab kebutuhan dunia yang terbesar menurut Education halaman 57 adalah sebagai berikut. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost sons are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, and man who will stand for the right through the heavens fall. Jadi betul-betul perlu orang yang jujur. Ya, orang yang tidak dapat diperjualbelikan. Ya. Tidak bisa disogok. Di dalam satu barinya terdapat kejujuran dan kebenaran. Ya. Seorang yang tidak takut menyebutkan dosa itu sesuai dengan namanya. Ya. Kalau dosa ya dosa. Kemudian di dalam satu barinya itu terdapat satu artinya tekat kepada tugas, dan seperti, ya, dalam tugas itu seperti jarum kompas mengarah ke utara, tetap selamanya akan tetap dia setia. Kemudian manusia-manusia yang dapat berdiri dalam kebenaran walaupun langit runtuh sekalipun. Bukankah itu yang kita harapkan, ya? Orang-orang yang walaupun di lingkungannya banyak yang korupsi, dia tetap jujur, ya. Walaupun lingkungan itu banyak yang suka minum-minuman keras ataupun mencuri waktu dalam pekerjaan, dia tetap setia dalam jujur. Itulah yang kita harapkan. Oke. Dan untuk itu, maka performa yang diharapkan itu kita bisa lihat di dalam berbagai macam bentuk. Ya. Apakah dalam worship-nya? Worship dalam arti dia akan selalu berbakti kepada Tuhan, mempunyai pengenalan akan Yesus Kristus, kemudian dapat terlihat bahwa ini mempunyai pola hidup beserta dengan berbagai macam kegiatan yang dibuatnya itu adalah memuliakan nama Tuhan. Atau evangelism. Yaitu terlibat dalam evangelisasi yang menyadari bahwa kita hidup itu adalah sementara, itulah sebabnya kita mau hidup untuk memberikan pelayanan kepada Tuhan dan terlibat dalam evangelisasi. Supaya orang lain juga dapat mengenal Tuhan dan orang lain juga dapat mendapat kehidupan kekekalan melalui evangelism. Dan kemudian discipleship. Jadi artinya mengikuti jejak daripada orang tua ataupun juga akan guru dan sebagainya untuk terlibat di dalam sebagai murid yang baik, ya. Dan murid yang baik itu adalah yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diajarkan dalam pekerjaan pelayanan. Kemudian stewardship.
Ya, Artinya menggunakan penatelayanan penatalan yang baik. Penatalan ini melibatkan penatalan waktu, fisik, dan juga keuangan. Iya. Jadi semuanya itu menggunakan segala kapasitas untuk menjadi seorang penata layanan yang baik. Ya. Kemudian service, bagaimana pelayanan kita, ya. Yaitu suka untuk melayani. Oke. Biarpun sudah pensiun, kita harus Kita pensiunan. ya. Kita harus bersedia melayani, bukan untuk mencari keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan memberikan pelayanan secara sukarela. Ya, sukarela. Kita nggak digaji kan, tetapi kita suka untuk menyampaikan kebenaran ya, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dalam soal rumah tangga, kesehatan, kerohanian teristimewa ya. Dan komunitas, community ya, yaitu kita kepada masyarakat sekeliling kita. Kita coba memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan lupa bahwa hidup itu bukan sendirian. Ya. No man is an island. Tidak ada satu orang yang hidup sendiri. Kita bergantung pada orang lain. We are a social being. Jadi kita harus menggunakan waktu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana kita berada. Nah, untuk menghasilkan anak yang sukses, apa yang kita harus buat? Ya, kerjasama antara orang tua, gereja, sekolah. Perlu dukungan anggota gereja walaupun tidak punya anak usia sekolah. Jadi ada orang katakan, anak saya sudah nggak sekolah lagi, nggak usahlah saya support sekolah, ya. Oh, itu satu hal yang salah sekali. Ya. Jadi kami masih mendukung sekolah misalnya di banyak tempat ya, kami tidak sebutkan. Tetap kita memberikan dukungan. Kenapa? Oleh sebab pendidikan daripada sekolah Advent harus didukung oleh seluruh anggota gereja. Ya, meskipun anaknya sudah tamat dari sekolah, tapi mereka perlu juga untuk sokong sekolah gereja ini ya. Kemudian behavioral modeling menurut Value Genesis Study ya, dikatakan bahwa ini Value Genesis Study waktu diadakan penelitian, saya waktu itu masih bekerja di Departemen Pendidikan. Ternyata bahwa sering anak-anak itu memikirkan tentang kebenaran itu adalah sesuatu perkara yang legalis ya. Jadi kalau tidak turut hukum maka dia tidak selamat, kalau tidak peliharakan hari Sabat dia tidak akan selamat. Jadi sangat legalis sekali. Kemudian ternyata bahwa oleh sebab lingkungan ataupun pandangannya yang mengajarkan selalu tentang hukum Allah. Itu hukum Allah sangat penting, tetapi jangan pernah lupa bahwa keselamatan itu melalui rahmat Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita sudah menerimakan kasih karunia Tuhan, kita ingin untuk sampaikan ya, artinya kita suka untuk kabar selamat dan kita suka untuk menurut akan hukum Tuhan. Jadi penurutan itu adalah sebagai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, untuk itu perlunya modeling ya, yaitu anak-anak yang mengikuti orang tua yang memberikan model yang baik ya, teladan yang baik, guru-guru yang memberikan teladan yang baik. Itu sangat penting sekali. Kemudian juga untuk menghasilkan anak yang sukses diperlukan formal instruction. Kalau tidak ada formal instruction ya, memang kita ajar anak by our modeling ya. Jadi we learn by modeling. Tapi juga perlu formal instruction. Nah, formal instruction yang dimaksudkan adalah yang termasuk di dalam kurikulum ya. Dalam kurikulum. Jadi agama itu ya, kalau di banyak sekolah hanya mengajarkan mungkin hanya 2 kredit ya untuk seluruh 4 tahun di perguruan tinggi, tetapi di dalam sekolah-sekolah Advent ya 2 kredit setiap semester. Jadi artinya formal instruction. Jadi mereka ambil kelas ini dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kerohaniannya itu tetap dibimbing terus ya. Walaupun ada pelajaran-pelajaran yang bersifat sekuler, tetapi kerohanian yang harus mengontrol akan kehidupan daripada anak-anak kita. Ya. Kemudian informal curriculum itu dengan apa yang dikatakan oleh guru, apa yang dikatakan oleh orang tua, itu termasuk informal curriculum. Informal curriculum, ada juga yang disebut extracurricular activities ya. Itu semua sangat penting untuk pengembangan didik anak. Saya berikan contoh. Kalau guru selalu terlambat ke kelas, ya, apakah anak-anak itu belajar atau tidak? Belajar. Oh, jelas. Belajar apa yang mereka pelajari? Oh, dia pikir kalau gitu kita pun bisa terlambat. Jadi tidak pada on time. Tapi itu adalah informal, ya. Jadi waktu dia nanti bekerja juga selalu terlambat. Ya. Janji itu tidak terpenuhi, nggak apa-apa. Nah, itu informal curriculum yang sangat penting sekali kepada anak didik kita supaya orang tua
itu atau guru-guru memberikan teladan yang baik ya. Kalau misalnya guru suka main kekerasan, ya anak-anak juga ikut apa? Kekerasan. Itulah yang harus dihindarkan. Jadi informal curriculum termasuk kegiatan-kegiatan kerohanian yang lain dan sebagainya memberikan bimbingan untuk pendidikan daripada anak-anak kita. Kemudian kita lihat aja pengalaman dari Ben Carson, bagaimana? Wah, ini reading ya. Hasil sukses daripada anak banyak tergantung kepada membaca. Dan apa yang harus anak-anak ini buat? Dia harus baca, ya. Baca. Wah, bagaimana? Cucu kita aja, terus Oma, I have my homework. Apa homeworknya? I have to read, katanya. Saya harus baca. Dia bilang, Alexa, tolong kasih alarm clock 30 menit, saya harus baca. Dan dia baca. Sehingga dia punya rate untuk baca itu adalah higher than other students di North Carolina. Makin banyak orang yang kenal siapa ini Ben Carson. Ini Ben Carson anak pembantu rumah tangga. Dan dia ibunya itu bekerja juga sendiri. Bapaknya sudah lama tinggalkan rumah. Pemabuk. Kemudian ibunya bekerja sebagai pembantu. Kemudian dia mengenal akan pekabaran Advent. Kemudian dia didik itu anaknya. Kemudian dikatakan kamu harus baca. Padahal ibunya buta huruf. Harus baca 2 buku setiap minggu. Aduh, dia ngomel-ngomel semula. Tetapi ternyata dengan banyak membaca, dia punya nilai makin lama makin baik. Akhirnya dia jadi bisa top of the class. Top of the class. Kemudian, tadinya sangat rendah dia punya angka. Tapi dia marah. Dia bilang, orang teman-teman lain bisa main-main, kok kita harus baca. Dan baca itu harus dia dilaporkan. Kasih laporan kepada ibunya yang tidak bisa baca. Tapi dia tidak tahu yang ibu tidak baca. Jadi begitulah hebatnya ibu ini yang mempunyai mempunyai minat supaya anak ini bertumbuh secara holistik. Lalu akibatnya dia sekarang Anda bisa tahu Pak. Jadi Ben Carson dia adalah neurosurgeon yang paling ternama di seluruh dunia. Kenapa dia yang bisa memisahkan itu kembar siam? Luar biasa dan akhirnya menjadi salah satu menteri daripada masa presiden yang lalu. Dan Ben Carson kita sama-sama kasih seminar waktu di South Afrika Selatan jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah seorang yang sukses dengan pendidikan banyak membaca. Kemudian creative application. Itu pelajaran-pelajaran harus diaplikasikan secara kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bicara tentang kesehatan kalau begitu makanan apa yang baik, maka diberikanlah pendidikan tentang ini makanan, kemudian cara memasak makanan yang sehat itu bagaimana dan sebagainya. Jadi anak-anak itu belajar secara kreatif jadi tidak hanya teori saja, bukan hanya aplikasi aljabar ataupun juga matematika itu langsung diaplikasikan juga di dalam cara bagaimana kalau berdagang dan sebagainya, untungnya berapa dan sebagainya untuk kehidupan sehari-hari. Itu adalah satu hal yang sangat penting sekali dan kita mau anak yang sukses yang bisa mengaplikasikan itu pelajaran sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian personal experience. Ini bicara tentang pelajaran agama misalnya, itu bukan hanya diajarkan untuk menghafal siapa saja murid Yesus atau yang mengajarkan ini, tetapi bagaimana mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus supaya semua dosa diakui, kemudian memulai hidup yang baru menurut hukum Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting. Dan mereka diajarkan bahwa dari kecil bagaimana Yesus itu sudah menderita, bukan saja dicambuk, tapi dikasih mahkota duri dan kemudian disalibkan. Sehingga bilang, Yesus Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui kesalahan. Jadi mereka sudah belajar dari kecil untuk mengampuni. Sehingga kalau menjadi berkeluarga pun mereka bisa gampang untuk mengampuni pasangannya. Di sini dah mereka belajar. Dan yang juga pengalaman yang sangat penting adalah apa yang disebut creative suffering. Banyak anak-anak kita itu mengalami masalah oleh mungkin yatim piatu ataupun mempunyai suatu cacat dan sebagainya. Tetapi semua penderitaan boleh menjadi satu batu loncatan untuk dia berkembang. Saya sebutkan tadi adalah mengenai masalah Ben Carson yang tidak ada bapak, tetapi itu menjadi satu batu loncatan untuk dia bekerja dengan lebih keras sampai dia sukses. Satu contoh yang lain itu adalah
siapa yang jadi chaplain ya, Barry Black. Ya, Barry Black ya. Dia juga dibesarkan tanpa bapak. Tetapi dia tinggal tidak berapa jauh dari rumah kami itu di Waktu masih di Washington DC dari Baltimore ya. Tinggal di daerah atau wilayah yang kumuh ya, tetapi dia berkembang dan sebagainya sampai sekarang menjadi chaplain dari Kongres Amerika Serikat ya. Sudah berapa lama, sudah berapa presiden yang dia ambil bahagian untuk acara mendoakan dan sebagainya. Jadi creative suffering ya. Ya, itu sangat penting di dalam pendidikan kita. Kemudian disiplin ya. Anak-anak harus belajar untuk disiplin ya. Disiplin supaya dia di dalam pencarian artinya di dalam pengembangan tabiatnya itu dia tahu membedakan benar dan salah, mana yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia hindarkan. Jadi self control, disiplin dikembangkan di sekolah-sekolah kita. Ya, kemudian method of combination ya. Yaitu kombinasi daripada berbagai macam metode dan sebagainya. Inilah faktor-faktor yang sangat penting sekali untuk menghasilkan anak yang sukses. Jadi anak yang sukses bukan saja tamat ya, seperti gambar ini ya dengan gelar doktor, tapi tidak holistik ya. Jadi kita perlu holistic nature, bukan hanya kepintaran aja, tapi secara sosial, secara rohani, secara kesehatan, ya, secara spiritual, semua itu berkembang. Ya. Jadi ada anak yang umur 30 sudah doktor ya. Tetapi dia tidak bisa mengekang dirinya ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi, Bapak, pola hidup yang salah ya, hanya dalam usia 40 tahun dia sudah sakit-sakitan dan mati muda misalnya. Jadi satu segi dia sukses doktor, tetapi fisiknya dia menjadi korban ya. Kenapa tidak biasa mendisiplin diri? Jadi itulah sebabnya kita menghendaki akan anak-anak yang sukses secara holistik, fisik, mental dan rohani. Ini satu hal yang sangat penting. Baik, kemudian pegangan untuk orang tua dalam memilih sekolah. Nah, sekarang ini kalau sudah bulan Juni ya, anak-anak cari untuk cari sekolah kemana? Kira-kira yang bagaimana? Ya, mengerti filsafat yang mendasar dari tujuan pendidikan, bukan hanya secara skolastik. Skolastik bagus, tapi kita mau anak-anak itu bertumbuh sukses secara seutuhnya. Oke, kemudian mengerti bahwa tanggung jawab utama daripada orang tua ya, itu pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, kemudian gereja dan sekolah. Jadi ketiganya perlu untuk bekerja sama. Ya, sebab kalau orang tua tidak mendidik anak-anak itu aja, atau dia katakan oke lah sekarang sekolah gereja lah aja yang bikin. Nah, itu juga tidak bagus ya. Jadi dari kecil ya, sebelum anak itu masuk ke sekolah, kita lah orang tua yang mendidiknya. Kemudian baru kita masukkan ke sekolah yang mempunyai pendidikan yang berdasarkan Alkitab. Baru di dalam gereja. Jadi ini tiga kerjasama inilah yang membuat anak-anak itu bisa sukses secara holistik. Ya. Oke, dan sangat penting untuk memulai pendidikan Advent saat masih kecil. Ya, itu sangat dasar sekali. TK, ya kami kirim anak-anak TK ya, sekolah Advent ya, SMP, SD, SMP, SMA ya. Jadi supaya dasarnya itu kuat ya. Banyak kata, wah kita mau sekolah yang bergengsi, ya bergengsi secara intelek, tetapi kita jangan lupa bahwa harus sesuatu yang berfokuskan juga kepada kerohanian, kekekalan. Nah, nantinya harapan yang beralasan, ya. Ya, kemudian mengerti akan definisi sukses itu adalah holistik. Ya. Whole, kita sengaja menggunakan whole. Holistik, jadi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, fisik, mental, dan rohani. Dan mengerti prioritas utama dalam kehidupan, bukan materi, bukan hanya supaya dia itu menjadi milioner, ya, tetapi ya artinya buat apa menjadi milioner kalau dia tidak memikirkan orang tua, atau tidak memikirkan akan kesehatan, atau tidak memikirkan pelayanan. Kita harus mengerti bahwa hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang utama. Iya, ingat 3 langkah yang penting dalam mengambil keputusan: berdoa,
dan lebih banyak berdoa. Jadi berdoa dan lebih banyak berdoa. Kepada orang tua, pemirsa sekalian yang berbahagia, ingatlah, ya, kita perlu berdoa, ya, berdoa dan lebih banyak berdoa sebelum ambil keputusan kemana mau dikirim anak-anak kita itu akan dikirim. Kiranya Tuhan memberkati semua pemirsa, orang tua, ya, dan semua pendidik dalam mengambil keputusan yang tepat di dalam memikirkan sukses daripada anak-anak kita secara holistik. Ingat. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Oh, pelajarannya sangat penting Baik, ya. Betul-betul Jadi, untuk pembangunan pendidikan anak-anak, pembangunan tabiatnya juga sekaligus semuanya ya. Jadi pada pembahasan malam hari ini sudah diarahkan bagaimana alangkah lebih baik kalau anak-anak kita disekolahkan di sekolah gereja. Betul. Ya, karena pembentukan karakter building itu penting, dan ini salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, bahwa yang terpenting saat ini adalah karakter building. Ya, betul. Ya, bukan hanya pintar tetapi karakternya itu apa ya, Punya integritas. lebih bagus ya, punya integritas dan kejujuran ya. Betul. Baik, luar biasa pembahasan pada malam hari ini. Iya. Kami mempersilahkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Sebelum kita masuki ke sesi tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Baik, kembali lagi di acara Obsesi Hati, dan sudah masuk beberapa pertanyaan yang ada di tangan kami di Pendeta dan Ibu Pendeta, dan saya akan langsung saja membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, mengapa sekolah Advent kurang maju dibandingkan dengan sekolah lain? Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Yang kita harus ingat ialah bahwa dalam segi apa kita mau coba lihat kemajuan itu. Apakah itu dari segi bangunan, ya? Apakah itu dari segi kurikulum, ya? Apakah itu dari segi anak-anak yang dihasilkan, ya? Jadi atau daripada guru-gurunya, kita harus lihat kemajuan itu dari segi holistik, ya. Mungkin saja oleh sebab kurangnya dana maka kurang bagus dari segi bangunan. Namun demikian, maka kita harus lihat secara keseluruhan. Yang sangat penting yang adalah bagaimana anak-anak yang dikeluarkan. Saya ingin sampaikan bahwa hampir seluruh mereka yang memimpin pekerjaan ataupun para pemimpin ya yang ada di Indonesia dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 adalah tamatan dari sekolah kita ya, ataupun apakah di uni, apakah di mission, apakah di conference, itu semuanya rata-rata ya. Kemudian di lembaga-lembaga kita ya paling sedikit pernah mengecap akan pendidikan Advent ya. Kemudian istri saya ya memang tamatan daripada Universitas Sumatera Utara, tapi basisnya dasarnya adalah dari SMA. Dari sekolah Advent. Dari sekolah Advent. Jadi kita harus lihat dari segi apa yang disebutkan maju ya. Dan kita harus lihat itu secara holistik. Oke. Saya setuju sekali itu ya. Jadi bukan fisik bangunannya megah, Betul. tapi bagaimana hasil yang didapat dari sekolah Betul. itu, anak-anak didiknya, Iya. ya seperti apa karakternya. Ya betul sekali. Iya. Baik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah beda Universitas Advent dibandingkan dengan universitas Kristen lainnya?
Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, ini adalah satu perbedaan, artinya satu hal yang sangat bagus. Baik, paling sedikit sama kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ya. Nah, ada perbedaannya adalah dari segi kurikulum. Misalnya, kurikulum daripada sekolah kita, dari Universitas Advent itu, saya sebutkan lebih dahulu bahwa paling sedikit ada 2 SKS ya untuk setiap semester ya untuk selama untuk bidang agama ya. Jadi 2 SKS setiap semester. Nah, dari universitas yang lain kadang-kadang hanya 2 SKS untuk seluruh program. 2 atau 3 SKS. Padahal kita ini ya sangat banyak sekali ya mereka mendalami dalam keagamaan. Oleh sebab memang kita mau supaya anak-anak ini mengenal dan mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus dari kecilnya, ya dari setiap tingkat lah kita sebutkan. Faktor yang kedua adalah Universitas Advent di mana-mana kita mempunyai asrama, iya. Dan mereka yang tinggal di asrama itu mereka mempunyai program yang disebut kebaktian dari pagi dan juga kebaktian malam, ya kita sebut ada worship, morning worship ataupun evening worship. Jadi dengan morning dengan evening worship, maka mereka itu dibimbing pagi dan petang ya untuk dalam segi kerohanian berbakti bersama-sama, dan ini boleh mengaplikasikan itu pelajaran di dalam ya kehidupan mereka. Di samping itu ada juga acara chapel ya kadang-kadang 2 kali seminggu ya untuk chapel dan juga untuk pengembangan daripada anak-anak ini ya dalam segi kerohanian. Di samping itu ada kesempatan untuk bekerja ya, saya sebutkan tadi pengalaman working education di mana saya potong rumput ya, kemudian saya jaga malam atau tanam kentang. Nah, biasa saya ingat dulu masih pegang-pegang pupuk dan sebagainya itu. Jadi saya adalah produksi daripada sekolah Advent ya. Dan di samping itu kita belajar dari segi kepemimpinan, kesempatan untuk berbicara. Ya, misalnya untuk bukan hanya di gereja ataupun juga dalam worship ya, itu diberikan kesempatan kepada para mahasiswa. Misalnya semua guru-guru yang disebut guru-guru sekolah sahabat di sekolah kita adalah para mahasiswa. Jadi dengan demikian mereka sudah belajar untuk mengajar pada saat masih kecil, masih muda. Dan itu terjadi bukan hanya di tingkat universitas, tetapi juga di tingkat-tingkat yang SD, SMP, SMA. Yang memimpin acara itu sering adalah anak-anak. Jadi dengan demikian mereka sudah belajar untuk berbicara, dan pada saat berhadapan dengan masyarakat mereka tidak canggung lagi ya, menyanyi, ambil bagian dan sebagainya ya. Jadi dengan demikian ya bisa mengaplikasikan itu pelajaran ya. Dan saya percaya misalnya moderator kita ya Fitri dengan Leo ya, bukankah pernah melalui pendidikan Advent? Betul sekali. Dan yang saya paling ingat waktu saya sekolah di Universitas Advent Indonesia di Bandung, yaitu prayer circle. Ya, prayer circle ini jam 5 pagi. Kegiatan berdoa. Ya, kalau kita pernah sekolah di kita sebutnya UNA ya, Universitas Advent Indonesia, itu jam 5 pagi itu serasa masih jam 3 pagi. Tapi semua student harus bangun jam 5 pagi dalam suasana dingin-dingin. Tapi pada waktu kita prayer circle itu suasananya teduh sekali. Betul. Luar biasa di sana itu memang. Dan ya, saya salah satu juga produk dari sekolah Advent, Universitas Advent, dan saya juga menikmati hal-hal ini, Pendeta dan Ibu. Betul sekali. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Nanti pertanyaan berikut ini pertanyaan yang penting ya, kalau saya bilang ya. Kenapa sekarang banyak sekali orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah negeri? Padahal sesuai arahan dan tulisan Nyonya Ellen G. White, sebaiknya disekolahkan di sekolah Advent. Maksudnya mungkin orang tua Advent ini pasti ya, maksudnya ya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, kadang-kadang kita melupakan tujuan pendidikan. Ya, kita sering kadang-kadang memikirkan dari segi biaya, kemudian kita memikirkan akan segi pengetahuan. Jadi bukankah sekolah-sekolah negeri itu ya murah atau kadang-kadang juga gratis? Ya,
kemudian juga mereka pikir bahwa fasilitasnya sangat baik, kemudian kita pikir bahwa kalau tamat itu gampang untuk dapatkan pekerjaan, ya. Jadi itulah kecenderungan yang telah dibuat, ya. Jadi pemikiran hanya untuk skolastik saja, tidak holistik, ya. Nah, melupakan beberapa faktor yang sangat penting, ya, yaitu bahwa anak-anak ini, ya, kalau bertumbuh jangan hanya sekedar skolastik, ya, tetapi juga harus mempunyai kerohanian dan jiwa pelayanan yang baik, ya. Nah, itu satu. Kemudian yang berikut ialah kadang-kadang banyak orang tua kurang mendapatkan pengetahuan, artinya bimbingan di dalam memilih akan sekolah yang baik. Saya percaya bahwa para pendeta atau pemimpin dari gereja harus menonjolkan atau memberikan bimbingan dan membuat promosi yang lebih besar mengenai masalah pendidikan Advent. Dan juga mendukung akan sekolah-sekolah Advent, ya. Biarpun anak-anaknya sudah tidak bersekolah di sekolah Advent. Iya, jadi oleh sebab sudah tamat dan sebagainya, orang tua harus tetap mendukung pendidikan Advent. Itu satu perkara yang sangat penting. Saya ambil contoh, saya pernah bekerja di Departemen Pendidikan di Divisi Timur Jauh, yaitu di Singapura. Dan kami mengadakan kunjungan ke Malaysia, misalnya ke Sabah. Dan di Sabah pada waktu itu memang anak-anak mereka yang sekolah ke sekolah negeri dan sebagainya gratis, ya. Dan kita punya sekolah itu harus bayar. Namun kenapa mereka tetap mempunyai murid yang sangat banyak sekali? Oleh sebab gereja, yaitu dalam hal itu adalah daerah atau misi, ya, memberikan uang yang artinya dana yang cukup banyak untuk pendidikan. Dan pendidikan itu adalah sumber daripada penarikan jiwa. Nah, dengan demikian maka sekolah-sekolah itu tetap berjalan dengan baik, ya. Oleh sebab kita siap untuk menginvestasikan dana untuk kemajuan sekolah tersebut. Nah, kadang-kadang yang orang tua ataupun ya hanya memberikan bantuan satu hal yang sangat minimum sekali, sehingga sekolah kita kadang-kadang mengalami kesulitan untuk menjalankan operasionalnya, ya. Jadi kembali, ya, perlunya bimbingan para pendeta, pemimpin, ya, kepada para anggota kita sehingga mereka mengetahui apa tujuan pendidikan itu lebih daripada sekedar masalah skolastik, tetapi keseluruhan daripada pengembangan anak-anak kita. Amin. Iya. Amin. Ya. Bagus sekali keterangannya. Ya, mudah-mudahan lah ini bisa dipraktekkan, ya. Dan semua orang mempunyai kerinduan yang sama untuk memajukan sekolah Tuhan. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya lihat sekolah Advent saat ini lebih mementingkan gengsi sekolah. Buktinya sekolah lebih mendorong siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang seharusnya ke Universitas Advent. Apa pendapat pendeta mengenai hal ini? Ya, saya juga punya satu pandangan yang sama ini, pendeta. Tadi saya dengar pendeta pernah menjadi direktur pendidikan, kan? Saya lihat sekarang sekolah Advent tuh lebih penting dipasang poster gede-gede, nama A masuk ke Universitas Indonesia. Nggak pernah mereka bilang lebih baik kalian masuk ke Universitas Advent Indonesia atau ke UNCLAP. Nggak pernah itu ada promosi begitu sekarang ini. Gimana ini pendeta dan ibu untuk hal ini? Ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sebagian orang atau sekolah itu melihat bahwa sekolah ini cukup baik sehingga menghasilkan tamatan yang masuk di Universitas Negeri UI atau USU ataupun diterima di Fakultas Kedokteran dan sebagainya, ya. Saya katakan bahwa sekolah-sekolah negeri, Universitas negeri itu, ya, bagus, ya, mempunyai tujuan skolastik ataupun pencapaian yang sangat tinggi, itu adalah baik, ya. Namun kita jangan pernah lupa, ya, bahwa yang kita harus siapkan itu bukan hanya sekedar skolastik, ya, tetapi juga kerohanian-kerohanian yang tinggi. Nah, untuk itu saya sangat bersyukur bahwa ada orang-orang yang walaupun diterima di sekolah negeri tetapi masuk di Universitas Advent. Jadi mereka diterima, ya,
tetapi memilih untuk masuk di sekolah kita, dan itu adalah satu hal yang sangat baik. Kemudian untuk para sekolah-sekolah Advent yang dalam tingkat SD, SMP, SMA, saya mengundang untuk selalu bekerja sama dengan universitas kita. Ya, yaitu misalnya adanya promosi yang diberikan, ya, kadang-kadang kita mengundang, ya, saya pernah jadi pembantu rektor 1 dari Universitas Advent Indonesia, mengundang sekolah-sekolah kita, ya, para siswanya tingkat 3, ya, datang untuk melihat kegiatan-kegiatan kita, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat penting untuk supaya banyak yang berminat untuk sekolah kita dan melihat fasilitas yang kita miliki, ya. Gimana, ada tambahan? Iya, kecuali kalau seperti, ya, saya kan ingin untuk jadi dokter karena saya dari kecil sudah lihat papa saya bagaimana itu melayani. Waduh, kalau orang itu bisa sembuh, wah, senang sekali. Kadang-kadang dia bilang, sudah nggak usah bayar, kalau dia nggak ada uang nggak apa-apa itu, ya. Yang penting dia sembuh. Saya juga begitu, saya merasa, aduh, senangnya kalau mamanya orang bisa sembuh, tidak usah dibayar pun, asal saya lihat dia bisa. Nah, tidak ada sekolah Advent di Indonesia yang Bidang kedokteran. Jadi terpaksalah masuk di USU karena ini. Jadi saya lihat yang penting memang sudah ada dasarnya. Karena saya dari kecil sekolah Advent, ya, sekolah di Jalan Bali, Jalan Veteran, ya, dan kemudian sampai ke SMA di Singapura juga sekolah Advent, ya. Jadi sudah ada dasarnya sehingga biarpun sekolah luar, ya, yang mempunyai cara berpikir berbeda, tapi kita sudah diajar untuk jujur, jangan nyontek-nyontek waktu ujian, jangan ini, ya. Itu terus kita tetap kita hidupkan dalam kehidupan kita meskipun sekolah di universitas luar. Iya. Jadi oleh sebab mempunyai dasar yang kuat, ya, maka selalu pikirkan itu pelayanan. Salah satu yang menyebabkan saya tertarik kepada istri saya ini adalah pada saat ngomong-ngomong, kok tujuan hidupnya sama, yaitu memikirkan akan pelayanan dan sebagainya. Jadi saya berusaha untuk mendekati kepada beliau ini. Makin lama makin akrab dan sebagainya oleh sebab tujuan hidup yang sama, walaupun saya dalam bidang kependetaan dan dia di dalam bidang medikal, ya, tetapi tetap memikirkan akan pelayanan. Karena tulisan daripada Nyonya White dan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh orang tua saya, ya. Jadi kita dekat, ya, biarpun beda itu, ya. Kan ingat, Kristus harus menjadi center of our life, ya, kehidupan kita. Lebih dekat kita pada Kristus punya tujuan hidup itu, kita lebih dekat satu sama lain. Jadi makanya biarpun berbeda kita punya profesi, ya, tapi karena, ya, sudah memang, ya, Yesus kan hidup itu. Bayangkan raja di atas segala raja datang ke dunia ini dan penuh dengan kehidupan yang tidak mengingat diri sendiri, penuh dengan penyangkalan diri, rela untuk mati bagi kita. Apalah artinya kita ini? Jadi kita mau melayani. Oke, jadi poin yang sangat penting di sini ialah kembali kepada pertanyaannya, kenapa lebih merasa bangga kalau murid-muridnya itu atau tamatannya itu masuk ke perguruan negeri, ya? Ya, kita dapat mengerti oleh sebab ada jurusan-jurusan yang tidak ada. Misalnya ambil teknik sipil. Mana ada kita? Harus pergi ke Walla Walla University atau pergi ke Andrews University yang biayanya mahal. Jadi untuk Indonesia, maka, ya, mereka masuk misalnya ke ITB, ya. Jadi itu sah-sah saja oleh sebab memang jurusannya tidak ada di sekolah kita, ya. Namun, ya, kita bisa menghasilkan tamatan dari ITB atau Unpad atau UI yang jujur, yang rajin, yang rohani, sikapnya kepada artinya meninggikan pelayanan. Kenapa? Sebab sudah dididik dasarnya dari sekolah Advent. Ya, mudah-mudahan dapat menolong pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Dan ini berhubungan dengan statement dari Pendeta dan Ibu Pendeta tadi. Saya bacakan saja pertanyaannya. Saya sangat setuju anak-anak untuk disekolahkan di sekolah Tuhan, baik college atau university. Namun jurusan-jurusannya kenapa kurang lengkap, ya? Nah, ini silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Kenapa sekolah Advent jurusannya kok nggak lengkap sampai sekarang? Silakan. Memang kembali untuk jurusannya itu sesuai dengan apa yang menjadi fokus kita. Oke. Jadi sesuai dengan pekerjaan, maka
yang selalu ada di semua universitas kita adalah bagian teologi ya atau kependetaan. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mendukung kita punya pekerjaan yaitu dalam bidang kependetaan. Kemudian meningkat daripada itu sebab kita sekolah-sekolah Advent di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia, maka kita selalu harus ada bidang pendidikan ya. Jadi pendidikan ya itu merupakan salah satu fokus yang lain. Kemudian saat kita mengabarkan dengan segi kesehatan, maka kita perlu perawat. Makanya akademi perawat kita ada ya. Kemudian oleh sebab kita perlu juga untuk yang membidangi keuangan, maka ada jurusan bisnis ataupun ekonomi. Dan kedokteran bagaimana? Nah, oleh sebab berbagai macam kurikulum daripada pendidikan itu kita dimulai dengan dasarnya adalah biologi, maka kita ada jurusan MIPA ya. Kemudian sekarang dalam bidang komputer ya, oleh sebab semua information system itu ya sangat ditonjolkan sekarang untuk pekerjaan di dalam ataupun di luar gereja, makanya kita ada jurusan IT. Dengan sendirinya ada keterbatasan dan kemampuan untuk setiap fakultas itu memerlukan biaya yang sangat besar ya. Misalnya untuk fakultas kedokteran, itu kan biayanya sangat besar sekali. Jadi itulah sebabnya untuk jangka waktu yang sangat lama ya, maka diperlukan ya lama akhirnya kita membuka universitas yang kedua untuk kedokteran, yaitu di Montemorelos ya, Montemorelos di Meksiko. Dan biayanya dan terbentur ya, sampai untuk berapa tahun kita tidak membuka yang lain. Akhirnya muncullah di River Plate University di Argentina. Kemudian di Peru, kemudian kita mulai universitas, artinya fakultas kedokteran di Filipina, ya, itulah di AUP. Kemudian fakultas kedokteran di Afrika, itu Babcock University, dan menggunakan nama Ben Carson Medical School. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang kita miliki, maka akhirnya jurusan kedokteran itu pun bisa kita buka di mana-mana, ya. Dan kembali kita mempunyai keterbatasan biaya, namun ya kita ingin katakan bahwa kita mengutamakan program yang berhubungan langsung dengan pekerjaan penginjilan. Baik. Ya, saya juga jadi baru mengerti nih ya betul juga. Betul. Karena yang bicara ini adalah mantan direktur pendidikan ya benar juga ya, memang fokus sekolah-sekolah kita adalah yang berhubungan dengan penginjilan, penarikan jiwa ya yang saya mengerti betul. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya. Saat ini banyak guru-guru sekolah Advent yang bukan orang Advent. Kami sebagai orang tua khawatir pengajarannya tidak sesuai dengan doktrin Advent. Mohon arahannya Pendeta dan Ibu. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu. Ini adalah satu hal yang sangat penting dan ini adalah benar, oleh sebab kita kadang-kadang susah mau mencari orang yang ambil jurusan bahasa Indonesia. Kemudian oleh sebab kita tidak punya jurusan pendidikan dalam bahasa Indonesia, jadi mau tidak mau ambil dari tamatan yang lain. Kadang-kadang mendapatkan orang Advent, tetapi kadang-kadang tidak dapat. Nah, untuk itu maka kita mengharapkan dan memberikan bimbingan, perlu ada apa yang disebut Teachers Certification Program. Ya, jadi dia harus mengambil akan subjek-subjek agama untuk supaya dapat mengenal akan latar belakang daripada Advent dan sebagainya. Jadi saya ambil contoh ya. Waktu kami di Unai, maka kami punya Teacher Certification Program di mana orang mengambil 12 kredit atau 12 SKS ya untuk ambil pelajaran agama. Misalnya saya mengajar salah satu adalah Philosophy of Christian Education, filsafat pendidikan Kristen, ya, atau juga Spirit of Prophecy, roh nubuat, ya. Jadi mereka yang datang dari tamatan-tamatan dari sekolah luar ataupun juga mereka yang tidak ada guru-guru yang tidak ada latar belakang pendidikan Advent, mereka bisa belajar dan mengerti akan sistem pendidikan Advent dan mereka bisa mengajarkan sesuai dengan filsafat Advent. Jadi itulah yang kita harapkan ya, agar para guru mengenal
akan doktrin daripada ajaran gereja Masih Advent hari ke-7. Baik, terima kasih. Ini memang kembali pembahasan pada malam ini yang menjawab adalah mantan direktur pendidikan, jadi jawabannya tuh tepat sekali ya, pas-pas sekali ya. Ya, jadi kita senang mendengar. Dan para pemirsa mudah-mudahan terberkati ya dengan jawaban pada malam hari ini. Nah, pertanyaan berikut ini menarik ini Pendeta dan Ibu, karena memang Pendeta dan Ibu tinggal di Amerika. Apakah Andrews University termasuk universitas bergengsi di Amerika Serikat? Nah, silakan. Karena kita tahu ini sekolah kita ya, sekolah Advent. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, dengan sendirinya sesuai dengan standar yang kita miliki, maka Andrews University adalah termasuk sekolah yang bergengsi dalam arti ya kembali penekanan kepada fisik, mental dan rohani. Ya, jadi itu kita pun punya sekolah-sekolah yang kita paling sedikit ada 9 universitas di Amerika Serikat ya, yang kita sebutkan adalah sekolah-sekolah yang baik. Ya, Andrews University dan Loma Linda University termasuk sekolah yang sangat bagus. Southwestern University, Southwestern Adventist University atau Walla Walla University ya, atau sekolah yang disebut Oakwood University College. Ya, jadi itu adalah sekolah-sekolah yang sesuai dengan bidangnya, yang memikirkan secara fisik, mental dan rohani, adalah sekolah yang sangat bergengsi. Dengan sendirinya kalau kita mau menekankan tentang skolastik, ya akan Harvard University. Oke, ataupun kepada sekolah-sekolah yang lain ya, yang menekankan apa Duke University ataupun University of North Carolina, itu termasuk sekolah-sekolah yang sangat bergengsi. Tetapi kita harus melihat gengsi itu dari segi apa? Holistik ya. Dari segi holistik yang secara seimbang. Dan maafkan, saya rasa saya bangga sebab saya adalah tamatan, saya adalah alumnus daripada Andrews University ya. Yang lucu adalah ipar saya ya, juga adalah tamatan Andrews University ya. Tapi berbeda-beda semua generasinya ya. Dan berbeda-beda juga lapangannya. Di bidangnya itu berbeda, satu dalam bidang finance, satu dalam bidang mathematics ya. Yang satu tamatan 60-an, saya tamat 70-an, ada yang tamat tahun 80-an, tetapi sama-sama tamatan daripada Andrews University ya. Dan kami merasa bangga untuk itu sebab kami belajar untuk memberikan pelayanan yang baik. Anak-anak kami tamat dari Southern Adventist University, tamat dari Loma Linda University ya. Andrew juga adalah tamatan Southern untuk bidang bachelornya dan juga untuk bidang dia punya master ya. Jadi itu adalah sekolah yang bergengsi dalam bidang yang mempunyai program yang holistik ya, kembali saya katakan, jadi bukan hanya secara skolastik. Amin. Bangga juga ya mendengarnya ya. Betul. Puji Tuhan. Dan kebetulan memang saya adalah anak dari seorang pendidik, ya, pensiunan pendidik. Dan saya sangat mengetahui bahwa memang sekolah Advent ini memang secara holistik. Itu sangat-sangat ditekankan ya. Amin. Pendidikan jasmani, rohani, dan juga sosialnya. Iya, betul. Sangat ditinggikan. Oh, saya kenal betul dengan ibunya daripada Fitri. Ya, sama-sama kita di bidang pendidikan. Bapak daripada Fitri ya. Oleh sebab dulu melayani sebagai direktur pendidikan di kawasan Uni Indonesia kawasan Barat. Dan pernah menjadi rektor ya di Pematang Siantar dan juga pendidik di Universitas Advent Indonesia. Jadi dapat mengerti akan program ini, memang kita memikirkan fisik, mental, rohani, sosial, emosi dan sebagainya. Betul. Amin. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya orang tua dan bukan Advent, tapi anak saya sekolahkan di sekolah Advent. Yang saya suka di sekolah Advent adalah setiap pagi ada ibadah pagi dan sebelum mulai kelas selalu berdoa dulu.
Ini yang tidak saya temui di sekolah lain di luar sekolah Advent. Ini Wow, luar biasa. Ini sepertinya bukan pertanyaan tapi satu testimoni nih. Ini Iya. mungkin ada komentar ya pendeta dan ibu pendeta. Ini bukan pertanyaan tapi satu testimoni yang boleh membanggakan kita ya. Silakan pendeta dan ibu komentarnya. Ya, terima kasih bahwa itulah yang kami ajarkan. Makanya kita memikirkan, kita sebutkan yang utama adalah ya spiritual focus, ya, yaitu fokus kepada kerohanian. Maka harus dimulai dengan doa, ya, adanya kebaktian. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali di Sekolah Advent. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Saya lanjut ke pertanyaan berikut. Saya dengar di sekolah Advent siswa bisa sekolah sambil bekerja. Apa benarkah? Oh, silakan pendeta dan ibu. Memang benar. Jawabnya adalah benar, tetapi dengan biaya yang makin tinggi, kadang-kadang kita perlu juga sumber-sumber dana yang lain, kecuali anak harus bekerja dengan lebih banyak sehingga waktunya itu sangat tinggi. Misalnya saya ambil contoh, orang memerlukan waktu 7 tahun, terutama sarjana muda kalau sekolah sambil bekerja di Universitas Advent di Universitas Kelabat, ya. Sekarang di program Universitas Advent Indonesia bisa mulai dengan kerja dulu 1 tahun, kemudian baru ambil kelas, ya. Tetapi di samping itu bekerja dengan sambil sekolah, waktu bukan hanya dalam masa sekolah, tetapi waktu masa libur. Misalnya saya bekerja, saya pernah melayani, artinya bekerja sebagai penjual buku, ya. Saya tidak pernah masa libur tidak bekerja, selalu bekerja, ya. Weekend juga. Weekend juga pernah saya, weekend hanya untuk pergi ke Pekalongan dari Bandung untuk jual buku kan kembali, ya, dan cukup dana untuk biaya kehidupan. Jadi bekerja, asal orang mau bekerja, ya, maka banyak biaya-biaya itu dapat tertolong, ya. Dan kadang-kadang ada juga dana scholarship yang bisa diperoleh. Untuk tahun terakhir dari anak-anak kami sekolah di universitas di Southern Adventist University, kami tidak bayar apa-apa. Kenapa? Mereka kerja, mereka dapat scholarship, ya, dan juga ya itu sangat menolong kami sebagai orang tua oleh sebab mereka dapat bekerja. Baik, amin. Memang menarik sekali kalau kita bicara mengenai sekolah-sekolah Advent, ya. Betul. Dan saya juga ngalamin itu kerja di sekolah. Karena bukan apa-apa. Dari kita SMP, SMA pernah kerja di sekolah. Sebetulnya bukan karena memang kita mikirin, wah, menghasilkan duit, tapi karena memang liburan mau diisi apa, teman-teman kakak-kakak kelas mau kerja. Ya kita semua ikut kerja rame-rame, senang sekali merasakannya. Dan ya saya bersyukur sebagai orang tua karena anak-anak kami, khususnya yang paling besar, Felix, itu dari kecil sampai dia mau tamat berada di sekolah Tuhan. Sampai kuliah, ya. Dan yang kami bersyukur sama seperti pendeta dan ibu pendeta, Felix ini kemungkinan besar kalau Tuhan berkenan menamatkan sekolahnya hanya 3,5 tahun. Jadi kami boleh irit gitu ya biaya kuliahnya karena dia puji Tuhan cukup pintar, ya. Ya jadi dan saya senang karena dia berada fundamental kerohaniannya itu sangat mudah-mudahan lah, ya. Jadi memang pendidikan di sekolah Tuhan ini penting. Betul. Kalau saya bilang karena itu yang kami sendiri lihat dari anak-anak kami, ya. Dikembangkan secara holistik, betul. Pendeta dan ibu sebenarnya menarik dan masih ada banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah habis ini. Ya, kembali selalu setiap waktu pembahasan obsesi hati ini sangat menarik, hanya waktunya sangat terbatas. Silakan pendeta untuk closing statement-nya. Baik, sementara Anda memikirkan sekolah mana yang akan Anda pilih untuk anak-anak Anda, ingatlah, ya, filsafat mendasar daripada tujuan pendidikan. Itu apa? Selalu fisik, mental, rohani. Kemudian selalu harus ingat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada sekolah, tetapi harus dimulai oleh orang tua, oleh gereja, dan juga sekolah. Jangan lupa, ya, bahwa kita harus mempunyai harapan yang beralasan untuk anak didik kita, yaitu kalau kita mau melihat anak didik kita itu berhasil, maka kita harus siap memberikan investasi untuk anak-anak kita. Mungkin biayanya lebih mahal daripada pergi masuk ke sekolah negeri, tetapi
itu tidak akan mengecewakan kalau anak itu siap untuk dididik dan belajar untuk mengenal Tuhan dari masa kecilnya. Sangat penting untuk mulai pendidikan sedini mungkin, dan jangan lupa, sukses itu haruslah sukses Secara holistik. Ya. Dan mengerti prioritas utama adalah kerohanian, sebab itu dasar yang utama. Kemudian, apakah langkah penting dalam mengambil keputusan? Berdoa. Berdoa, lebih banyak berdoa. Kiranya ini menjadi pengalaman daripada para pemirsa sekalian dalam menentukan pilihan sekolah mana yang paling tepat untuk anak didik kita. Amin. Luar biasa. Kami persilakan Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang memberikan bimbingan sekolah mana yang terbaik untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan boleh menolong kepada semua pemirsa dengan banyak berdoa dan memberikan pilihan yang baik dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, mereka boleh memilih sekolah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati akan sekolah-sekolah dalam mempertahankan akan sekolah-sekolah untuk berjalan dengan baik dan menyediakan lebih banyak siswa untuk hidup bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Kami mohonkan doa ini dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Iya, sampai ketemu Senin depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Terima kasih. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan program-program yang menarik, khususnya setiap hari Senin hingga hari Sabat, dengan program yang disiarkan secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa Anda tetap mengikuti program-program dari Hope Channel Indonesia agar tidak ketinggalan dari acara-acara tersebut. Bila Anda mempunyai usulan topik pembahasan yang akan dibawakan di Obsesi Hati ataupun pertanyaan seputar kehidupan rumah tangga atau persoalan yang Anda hadapi, silahkan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Bila Anda ingin menyaksikan kembali Obsesi Hati episode sebelumnya, silakan masuk di YouTube channel Obsesi Hati dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Kita dapat menyaksikan acara-acara Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 ataupun melalui live streaming Hope Channel Indonesia dengan websitenya di hopechannel.id, atau dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download dari Play Store ataupun App Store, dan kita dapat menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu mengikuti program ini dari setiap Senin malam, dari waktu ke waktu. Dan biar Tuhan boleh memberkati saudara semua yang telah menyaksikan. Terutama kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawakan pembahasan yang selalu luar biasa dari waktu ke waktu. Biar Tuhan boleh memberkati keluarga Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras, yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda, satu tujuan, satu harapan. Akhir kata saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.